Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada. Alhamdulillah saya pagi hari ini posisi di Kampung Cakrawati, Desa Lemah Putih, Kecamatan Lemah Sugih, ya, Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka. Ini saya posisi di Gunung Cakrabuana. Gunung Cakrabuana ya. Ini Ya. kebetulan ada konsesi punya perumpun tani. Ini ada tegakan pinus di sini ya, ini ya. Ini tegakan pinusnya masih disadap, dan di bawahnya ada tanaman kopi ya, serta masih dipertahankan ya ininya, rumputnya masih dipertahankan. Dan ini salah satu yang mengelola atau memanfaatkan ini adalah Pak Wahyu Sutisna. Nah, beliau ini juga sebagai konsultan di Forest Program 4 ya. Ini kita ngobrol-ngobrol ya di bawah tegakan, pinus, dan di samping tanaman kopi ini yang banyak ini. Dan saya tertuju pada mata itu, Mas, ada anggrek di situ tuh. Nanti kita ambil. Oh, banyak ternyata. Pak. Ternyata langsung dapat anggrek, sahabat muda. Ini ngomong-ngomong, kita ngobrol biasa saja. Iya, Pak. Betul, Pak. Ini kan tadi di sampingnya kan Kebun lahan milik sayuran ya, lahan milik ya, betul. di APL ya, bukan Betul. di kawasan perumpun tani. Bukan. Ini kan memang berbatasan persis ya. Betul. Yang melatar belakangi Bapak kok pengen ngebon kopi di bawah tegakan itu apa, Pak Wahyu? Kadang-kadang kan ada anggapan produktivitasnya rendah gitu ya, Pak ya. Dulu kan ini hutan ini rusak, Pak. Nah, Waktu saya kan masuk di sini tahun 77, karena saya orang sini 77. asli, betul. Ini rusak nih hutan ini, dibalak, Pak. Iya, Dibalak semua. Dan termasuk ini itu kan sisa pembalakan nih, makanya petani ini tanam pinus. Oh, pinus. Nah, ketika ada itu ada apa, kulin kakak waktu itu ya sebelah Iya, sini. kulin kakak. Nah, dibagilah ke pelindungan. kulin kakak. Nah, saya pikir ngapain juga gitu kalau tidak ditanami, coba-coba nih tanam. Ada kopi bekas dulu mungkin zaman Belanda, Pak. Iya. Hidup gitu. Nah, kalau ini hidup berarti yang lain juga bisa Bisa. sebenarnya. Akhirnya coba-coba tuh sedikit dulu Pak yang paling bawah. Bagus gitu. Yang paling Iya, ujung situ ada yang udah tua tinggi. tuh. Kita nggak kelihatan sih, Mas Yofi. Ada yang Ada yang paling duluan. Akhirnya si lahan-lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat itu cobalah ditanam kopi gitu, Pak. Saya pikir dulunya juga katanya ada apa itu di bawah pinus susah katanya. Iya, katanya susah karena Susah ada katanya. alelopatinya katanya. Betul. Ya, betul. Nah, saya pikir nggak apa-apa, cobain aja dulu gitu. Iya. Dan ini kan dulunya juga sudah banyak rumput, tapi saya tidak bakar, tidak apa, Pak. Cuma dipapas aja 1 meter kayak ini, kayak dia bikin Iya. jalur tanam, Jalur. bikin lubang langsung tanam, saya mati aja terus. Ternyata bagus. Kalau bagus mending perbanyak. Betul. Berbanyak akhirnya. Nah, sudah 2 tahun kok berbuah tuh bagus juga. Nah, ini sudah yang punya saya, adik saya ini sekarang kan, Pak. Yang itu sudah 2 kali berbuah. Iya. Sementara ini baru sekali nih. Ini baru kedua, yang itu ketiga kali. Sekarang ini baru kedua nih. Nah, ini umur 2 tahun yang ini. 2 tahun lebih, yang itu sudah 3 tahun. Arabica ini ya, Pak? Arabica Aceh Tenggara ya, ini. Arabica dari Aceh ya? Ya. Aceh Tenggara. Nah, lumayan Pak kemarin juga ini. Ini waktu saya panen kemarin kan susah juga tenaga kerja. Iya. Karena banyak ibu-ibu yang kerja di sayuran. Akhirnya ngambil dari luar. Jadi tidak bayar harian Pak kalau panen sini kopi itu. Silakan dipanen, yang merah semua dikasih pelajaran dulu. Nanti ditimbang. Per kilo itu 2.500 upahnya. Upahnya 2.500 Borongan. ya. Borongan. Borongan. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu dari pagi, kalau misalkan tidak kerja di kebun sayur, pagi sampai jam 2 itu dapat itu 40 kilo. Betul. Satu orang. 100 itu bisa dapat itu. Kalau sampai jam 11 dapat tuh 30 kiloan. Dapat 75 ribu. Iya. Ini awal mulanya kan mendatangkan bibit dari Aceh itu sejarahnya gimana, Pak? Katanya begini, Pak. Ada orang dari Ciwidey. Bawa dari Aceh bibitnya. Tanam Ciwidey itu. Nah, orang Ciwidey itu nanam di sini beberapa pohon. Oh, jadi Bagus. Nah, ternyata dipakai bibit induk itu. Yang dulu sudah belasan tahun. Pakailah bibit induk. Sehingga semua ini satu induk, Pak. Oh gitu, ya. Kata yang punya dulu itu dari Aceh kata bibitnya. Betul. Kalau ini kan bisa, alhamdulillah bisa berbuah di umur 2-3 tahun ya, udah bagus. Itu kira-kira ini ada anggapan sih Pak kalau menanam dalam artian di bawah tegakan terus ininya kita biarkan ya,
dalam artian dibiarkan tapi tidak dibiarkan benar-benar ya. Tidak, intinya tidak intensif banget ininya pemeliharaan rumputnya itu. Produktivitasnya katanya rendah itu Pak. Oh, enggak Pak. Enggak juga nih ya. Gimana Pak? Enggak, ini kan kalau umur 2 tahun segini buahnya sudah berapa kilo itu Pak sepohon. Lah ya. Paling juga nanti asal jangan ini ketutup Pak. Kalau ketutup daunnya rontok, Ya, tidak mati. Tapi ya. kalau tidak tutup ini paling juga nanti saya pakai mesin babat rumput Pak. Tuh yang udah di atas pakai mesin babat rumput. Ya enggak terlalu. Nah ini kelihatan babat rumput. Nah ini belum selesai. Begitu aja, enggak usah pakai herbisida, enggak usah apa. Betul. Itu 6 bulan sekali pakai mesin udah cukup segitu. Malah lebih bagus Pak. Betul. Jangan dibiarkan tanahnya terbuka kalau kopi itu. Jangan malah ada anggapan harus terbuka masalahnya Pak ini. Kalau terbuka itu Pak di sini udah panas, besar angin, evaporasinya cepat dikering. Padahal akar kopi itu kan di atas banyaknya Pak. Iya. Ini ada anggapan ya itulah. Ya berdasarkan pengalaman sih ya kita. Ini Pak ini buktinya ini yang begini aja nih. Nih buahnya. Ini buahnya tuh. Ini buah Pasir lah ibaratnya ya. Baru pertama. Pertama ini. Baru latihan ini. Latihan. Begini. Enggak. Malah tidak boleh digundulkan. Nah tuh. Kalau kopi itu. Maksudnya ada teman-teman saya nih yang langsung WA saya memprotes podcast saya ini. Tapi ada buktinya ya ini ya. Ini coba lihat itu. Segitu. Buah pertama itu. Itu kan bawahnya banyak rumput semua itu. Tidak dibiarkan bersih kalau saya. Ini perlakuannya hanya gimana ini Pak? Dulu waktu tanam. Tanam aja dulu. Nggak dikasih tanamnya, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apapun, langsung buang lubang aja gitu ya. Lubang aja dulu dibiarkan 5 hari seminggu, tanam. Nanti kalau sudah kelihatan sudah mau istilahnya recovery ya, perbaikan baru dipupuk. Supaya pupuk kandang, pupuk ada campur pupuk kandang sama dolomit. Oh dolomit ya karena ini pinus ya. Pinus. Terus pakai Ponska. Ponska ya. Paling 2 sendok 1 pohon. 2 sendok 1 pohon. Baru tanam atau setelah mungkin sebulan. Oh sebulan ya, sebulan ditambah Ponska ya. Iya. Ya, itu pun 2 sendok aja per pohon ya. Setelah itu nggak ada lagi? Nah, nanti kalau saya ini setahun cuma sekali Pak. 1 tahun 1 kali dipupuk. Pupuknya setelah panen. Sebelum panen yang kedua ini kan kopi ini 3 kali panen 2 tahun. Iya. Setahun sekali Pak. Nah, setelah panen pertama yang nanti lebat, pupuk supaya cepat pulih. Dan yang kedua dari pupuk. Gimana? Tadi kan 3 kali. Iya. Panen pertama kan produksi tinggi Pak. Iya. Nah karena produksi tinggi jadi pasti nutrisinya banyak kesedot. Itu dipupuk ya. Itu pupuk karena untuk memulihkan. Pupuknya pupuk Ponska atau Ponska, pupuk kimia atau campuran Pak. Campuran itu berapa itu? Ini saya yang 2.500 pohon 3 kintal. 3 kintal, 3 kintal 2.000 pohon ya? 2.200 pohon, ininya 3 kintal ya Ponskanya ya. Berarti kalau dirata-ratakan ya berapa gram aja. Nah, terus panen keduanya? Panen kedua dipupuk karena panennya sedikit. Ya, nggak dipupuk ya. Nah nanti kalau sudah panen kedua mau berbunga panen ketiga. Mau berbunga dipupuk? Ya, supaya daunnya itu pulih cepat. Kan dia perlu energi banyak buat membuat biji kopi. Kalau kekurangan nanti ini rontok daunnya. Tapi pupuknya apa Pak? Kalau bunga kan, kalau Ponska kan tambah TSP Pak. Oh tambah TSP. TSP 6. 6. Dosisnya tadi? Nah kalau untuk yang musim ketiga naikin sedikit. Ponskanya? Ya Ponskanya. Jadi kalau biasanya misalkan 10 gram, dikasihlah 15 gram. TSP-nya? TSP-nya itu TSP-nya sorry naikkan Pak. Ponskanya tetap. Ponskanya tetap tapi dikasih TSP tadi 15 gram per pohon ya. Sekalipun ini tanahnya subur tapi tetap Pak. Kalau sudah energi banyak dipakai memproduksi buah, ini lambat nanti. Iya. Ini pengalaman Pak Wahyu, 1 pohon ini dalam panen besar itu rata-rata berapa Pak? Panen merah lah maksudnya. Kemarin adik saya ini dari sini ya, kita berapa ribu? 2.800, 3.000 itu 3.000 pohon. 3.000 pohon itu dapat 5 ton lah cerinya. Dapat ceri 5 ton untuk 3.000 pohon ya. Nanti dirata-ratakan lah. Nih Mas Febi nanti ngerata-ratain ya Mas. Kurang lebih segitu. Ya. Itu dengan hanya perlakuan tidak begitu ini ya. Tidak begitu. Janganlah kalau kopi itu karena tanaman hutan kan sebetulnya betul. Jangan dikasih kayak tanaman pangan.
betul. Nanti dia itu malah protes gitu. Ya. Inilah ini. Pak, saya pengen statement dari Pak Wahyu nih untuk kawan-kawan ini, sama-sama kawan-kawan saya sih ya. Yang tadi Pak, yang mazhabnya mazhab budidaya kopi intensif ya. Ya. Nah, kalau saya mazhabnya di bawah tegakan sih Pak. Kira-kira gimana Pak? Saran Abu, ini pengalaman saja, Ya. saran. Saya pikir ini bukti ya Iya. bahwa semi intensif sudah bagus kalau kopi. Iya, Malah kalau intensif kayak nanti dibuka semua, nah itu saya khawatir kalau musim kemarau itu dia pasti penguapan tinggi. Iya. Apalagi di sini angin besar, jadi ada evaporasinya pasti tinggi. Sementara tanaman kopi itu akarnya kan pendek. Betul. Nah itu jadi banyak penguapan, akhirnya dia nutrisinya sulit, sedikit yang di ini, dan perlu diirigasi. Kalau ini kan nggak pernah nggak pernah karena ketutup. Oke. Ini kan ketutup nih, jadi ada penguapan air tuh semuanya. Nggak ada. Kalau nanti terlalu tinggi ya udah potong aja pakai mesin bubut Ya, nanti akan ada pemeliharaan ya, tapi tidak terintensif banget ya. Enggak. Hanya muka ini aja ya. Iya. Tetap dipertahankan tutupannya ya. Betul. Jangan sampai ininya jangan sampai benar-benar bersih kan gitu. Jangan ya, sampai. Kalau jangan sampai bersih, itu Pak, nanti begitu hujan turun airnya semua jadi ranau. Oke, itulah pesan dari Pak Wahyu Sutisna. Ada pesan lagi Di bawah ini di bawah ini. padu, ini ada padu dan budi ini nanti masuk lah. Pendapatannya nih Pak, dibanding nyadap pinus dengan kopi ini gimana ini? Ini ada binus kan perhutani yang punya Pak. Ya, tapi ada info nggak gitu? Katanya ini upah nyadapnya 4.000 per kilo. Per kilo. Dari petani sekitar atau? Yang nyadapnya dari luar ini. Oh yang dari Cilacap. Dari luar ini. Ya. Tapi sebetulnya kalau kayak di proyek kita punya pinus 2 masa itu bisa saja, cuma mesti dijarangin dulu. Itu. Jangan terlalu repat ya. Jangan sampai 1 meter 1. Ya ini kan 5 meter, 6 meter. Oke deh, terima kasih Pak Wahyu ya, sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sahabat kebun berkah, salah satu pemeliharaan dari gulma ya, seperti ini tidak dibersihkan begitu saja ya, tetap ada. Ini kayak gini ya, yang tadi diceritakan Pak Wahyu cara pemeliharaan penghilangan gulma itu kayak gini nih, masih disediakan ya. Rumput-rumput tidak dihilangkan semua ya, tetap ada menutup tanah ya. Ini juga fungsinya untuk mengurangi erosi ini sebenarnya sahabat ya.